Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ramadan dengan nomor NIM 0531095551, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dengan mata kuliah yaitu basis data. Berikut adalah contoh kasus untuk tugas 2. Berdasarkan Entity Relationship Diagram (ERD) di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada aplikasi SAM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian tersebut yang sesuai. Untuk panduan mengerjakannya, kita bisa lihat panduan untuk mengerjakan tugas praktikum ada di sini. Langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Yang kita gunakan adalah aplikasi SAM Control Panel. Lalu aktifkan modul Apache dan MySQL sampai muncul warna hijau seperti ini. Lalu kita buka admin yang ada di MySQL untuk membuka localhost-nya. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita buat database seperti pada soal. Itu kita buat database judul rumah sakit. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita buat tabel untuk entitas yang disebutkan pada soal. Lalu masukkan atribut seperti yang disebutkan dalam soal. Yang pertama di sini adalah ID pasien. Untuk tipe datanya integer, bisa masukkan ya. Lalu setelah itu nama pasien, tipe datanya variabel karakter. Di sini kita bisa masukkan 30 karakter untuk nama pasien. Lalu atribut selanjutnya alamat pasien. Untuk tipe datanya variabel karakter. Nama pasien bisa kita masukkan 100 untuk 100 karakter. Lalu jenis kelamin. Tipe datanya juga sama, variabel karakter. Lalu kita masukkan satu kata saja, satu huruf, karena nanti yang digunakan sebagai acuan adalah L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Baik, setelah kita mengisikan beberapa atribut yang ada pada soal, maka selanjutnya adalah menentukan primary key dari atribut yang sudah kita isi. Itu dengan tentukan primary key di sini. Lalu jangan lupa untuk dicentang
dan lalu kita save. Baik, setelah kita save, kita bisa melakukan dengan cara yang sama untuk mengisi atribut yang ada pada soal untuk entitas yang lainnya. Eh, Jika sudah semua, langkah selanjutnya kita akan membuat relasi. Tapi sebelumnya, sebelum membuat relasi, kita menentukan terlebih dahulu origin key, karena nantinya primary key ini yang akan berelasi dengan origin key. Untuk menentukan origin key, kita masuk terlebih dahulu ke dalam entitas yang sudah kita buat. Struktur, lalu dokter admin itu organ key-nya yaitu ID admin. Setelah indeks, lalu klik OK sampai muncul tanda key berwarna silver seperti ini. Lalu sekali lagi, oke. Sudah, langkah selanjutnya untuk origin key yang lain bisa dilakukan dengan cara yang sama. Oke, setelah selesai menentukan origin key, klik rumah sakit, lalu
or signer. Jadi seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu. Seperti ini, jangan lupa kita save. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita membuat relationship dari primary key ke atribut entitas yang lain yang memiliki field yang sama. Setelah itu di on delete pilih cascade, di on update nya juga dipilih cascade. Itu oke. Untuk langkah selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti atribut yang lain. Oke, baik. Langkah selanjutnya kita coba input data. Kita coba input data untuk data pasien. Kita ke pasien, lalu insert. Baik, kita masukkan kurang lebih 4 pasien ya, agar lebih variatif. Ini kita bisa masukkan berapa aja, misalnya pasiennya sendiri ini. Pasien ini udah kita masukin ya. Nah, ini contoh untuk perintah untuk memasukkan data yang ada di PHP Maven. Ini ada insert into pasien, ID pasien, nama pasien seperti ini ya. Terus dia juga kelihatan di sini ya. Oke, langsung kita uji coba aja ya. Kita buka lagi save. Pilih shell, kita ketikkan perintahnya SQL enter. Lalu kita buka database-nya ya. Show si database. Kita juga setelah itu kita buka database yang tadi kita masukkan ya.
use rumah sakit ini. Apa itu Mas De? Lalu setelah itu kita buka tabelnya dengan mengetik perintah show tables. Select Ya. Mas. Oke. ini datanya udah keluar untuk nama pasien yang tadi kita input. Jadi pasien 12, 14, 16, 20. Sini ada nama pasien Isa, Denny, Arsya, Febri, lalu ada alamat pasien Kampung Melayu, Jakarta, Otista, Polonia. Untuk jenis kelamin perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan. Oke, selanjutnya kita coba untuk menampilkan data, salah satu data yang ingin kita buka. Contohnya kita ingin menampilkan jenis kelamin laki-laki saja. Contoh perintahnya seperti ini, ketik select lalu spasi nama pasien lalu jenis kelamin from pasien jenis kelamin karena data laki-laki karena datanya ini variabel karakter, jangan lupa tanda petik. Lalu enter. From, sorry typo ya, belum ada spasinya. Jenis kelamin sama L. Oke, di sini udah muncul untuk pasien dengan jenis kelamin laki-laki saja, yaitu di sini ada Denny dan Asia. Bila kita mau melihat data pasien dengan jenis kelamin perempuan saja, ya kita tinggal rubah aja untuk perintahnya. Di sini P ya, huruf besar. Oke. Nah, ini sudah keluar juga nama pasien dengan jenis kelamin perempuan. Demikian tugas 2 ini saya buat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan teruslah belajar, teruslah semangat apapun yang kita pelajari dan kita lakukan. Selama tujuannya baik dan benar, maka akan kita dapat hasilnya yang baik pula nanti di masa depan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.